Wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ya udah, sekarang giliran saya ngomong nih. Kalau giliran saya ngomong, yang lain diam. Ya. Nah, kalau yang lain ngomong, gue cuma 5 menit doang. Galak. Soalnya gini, yang pertama dibaca itu kan muqaddimah. Kalau sudah ngomong muqaddimah, ini bukan bahasa sembarangan, ya Kang ya. Jadi kalau sudah ngomong muqaddimah, itu bukan bahasa sembarangan. Muqaddimah itu isinya adalah memuji Tuhan, memuji Allah. Kalau kita tahu, bohong kalau tidak akan bilang, gitu kan ya. Terus kalau bisa, di sini ngajinya ngaji kuping aja, jangan ngaji mata. Kalau ngaji mata, mah hawanya pengen ngelihat aja, kealangan dia ngamuk. Itu ngaji mata namanya. Kita ngaji telinga aja. Kalau ngaji telinga, biarpun orang yang nggak kelihatan, yang penting yang disampaikannya nyampe ke kuping, itu yang paling penting kan. Ya, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Arti jelasnya adalah apa? Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pada akhirnya wasilahnya adalah manusia yang menciptakan, tapi hakikatnya adalah apa? Ilmu pengetahuan sumbernya, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan ini bu, bau, dijawab lagi bau, saya bau ngaku. Makanya Allah itu paling pantas untuk dipuji. Ya, Allah paling pantas untuk dipuji. Contoh misalnya, ada perempuan cantik nih lewat, yang laki-laki melotot nggak? Biar kata kakek-kakek juga kalau masih normal mah melotot. Biar kata kakek-kakek, apalagi model kayak saya yang muda, sampai matanya keluar, sampai ikat pinggang melorot. Yang muda model kayak saya, yang ini mah enggak, saya ini mah ya, yang ini mah nggak jauh beda kan. Nah, ketika ada seseorang yang cantik lewat, memuji pasti, karena manusia itu diciptakan untuk selalu memuji ketika melihat yang indah-indah. Ya bu ya, bu, kalau ke toko emas lihatnya yang apa? Kalau ke pasar aja kan paling demen lihat ke toko emas ya bu. Oh, gitu kan? Begitu dipuji, aduh ini perempuan cantik. Segera ilmu agama mengajarkan kepada kita, ya Allah, Engkau Maha menciptakan segala sesuatu dengan baik. Ya bu, bau. Ada kalimat pujian, panas. Biasanya ada cewek yang ngipasin. Ini nenek-nenek semua. Ada satu kalimat pujian yang bagus luar biasa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan kalimat tasbih, kemudian tahmid, lalu kemudian tahlil, ujungnya ditutup dengan takbir.
Tahu kan? Tahu nggak? Ini pujian gampang banget diingat, mudah dibaca kata Rasul, tapi begitu ditimbang dengan beratnya dunia, ternyata pujian ini jauh lebih baik. Gimana bunyinya, Bu? Bu, bau. Gimana bunyinya? Ini di sini pakai bahasa apa sih? Betawi. Hah? Betawi. Betawi emang orang mana? Lah ngapa? Buseng. Ini kalimat tasbih ini luar biasa. Subhanallah. Tahu kan? Walhamdulillah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini lumayan buat ngusir rasa sedih ya. Hidup kan suka sedih ya, bener gak sih? Kelihatan kok ini muka bermasalah semua, kelihatan tuh dari guratannya, kelihatan ini muka orang susah semua. Lah bener nggak? Ada yang ngaku nggak susah? Kalau ada yang ngaku nggak susah, besok bakal didatengin ujian kesusahan sama Allah. Benar sih. Makanya penting tuh ketika kita menjawab sesuatu, alhamdulillah, selalu yang pertama adalah berlindung kepada Allah. Kenapa kita perlu berlindung kepada Allah? Dari jawaban yang sok tahu. Ketika kita membaca Quran, kemudian kita mengartikan isi Quran saja, ujungnya wallahu a'lam bimurad. Ya, tuh. Apalagi ini untuk menjawab sesuatu. Ini pernah kejadian, Bu. Suatu hari, Bang, Pak, suatu hari ada perempuan cantik ke rumah saya. Oh, cantiknya minta ampun. Di sini mah kagak ada dah. Agak ngelihat gue yang cakep mana. Kalau ada udah gue taksir. Rumahnya di mana? Lagi nyari yang keempat nih. Buset, nyandung mulu. Bu, ada cewek cantik ke rumah saya. Aduh, cantiknya subhanallah. Bukan cuma cantik, kaya. Datang bawa mobil harga 2 miliar. Jangan kaget, biasa aja. Pantesan nggak kaya-kaya. Dengan 2 miliar. Biasa aja kalah. Ya Bu ya, ini perempuan bukan cuma cantik tapi juga datang ke rumah nangis. Aneh gitu kan? Bukankah katanya atau menurut pikiran orang banyak, kekayaan itu mendatangkan kesenangan? Bukankah katanya sebagian orang mengatakan bahwa cantik itu mendatangkan kesenangan? Loh, kok ini yang cantik datang ke rumah nangis-nangis? Saya tanya, punten teteh ada apa? Jawabannya apa? Uje, saya nggak mau nikah lagi. Ini pasti pikirannya sebelumnya, nih gara-gara lakinya nih. Tuh, ketahuan otaknya nih, mikirnya apa? Ya, tuh yang ada di kepala mah itu aja, perempuan, nggak ada yang lain. Satu nih yang paling ada di otak perempuan apa? Laki gue kawin lagi nggak ya? Laki gue kan tuh. Makanya kalau di situ aja putaran otaknya
dijamin rumah tangga nggak bakalan bahagia karena mikirin sesuatu yang belum terjadi. Mau apa? Itu namanya menyusahkan diri. Mendingan diurus diri. Diri ini kan belum tentu selamat, gitu ya. Kita nggak ada jaminan keselamatan dalam hidup. Makanya itu yang paling penting, Bu. Jangan coba-coba nyelamatin orang tenggelam kalau nggak bisa berenang. Bener nggak? Orang kagak bisa berenang pengen nyelamatin orang tenggelam. Kira-kira dua-duanya tenggelam nggak? Mampus. Tapi mau ngomong mampus aja udah. Enggak ya bahasanya begitu. Mati dua-duanya. Nah sekarang begini, seorang suami ingin menyelamatkan istrinya. Kalau suaminya nggak bisa berenang bagaimana? Istri pengen menyelamatkan suaminya. Kalau istrinya nggak bisa berenang bagaimana? Orang tua pengen nyelamatin anak-anaknya. Kalau orang tuanya saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menyelamatkan keluarganya? Ini dulu pertanyaan sederhana. Jelas? Tuh dikasih suara gitu aja langsung ketawa. Ingat semalam ya? Ah, yang nenek-nenek mau udah enggak kali. 5 menit lagi. Yang penting kan gue udah datang, udah begitu aja intinya. Iya kan? Biar kata 15 menit 10 menit, yang penting datang orangnya. Nah ini kan ngaji pengen lihat orangnya, apa ngaji pengen denger yang disampaikan? Tak percaya gue. Jadi kalau ngaji cuma pengen lihat orangnya udah cukup, udah selesai. Orang yang kagak perlu ngomong apa-apa kan udah. Bener nggak? Makanya sekarang penting kita lurusin niat. Kita kemari mau ngapain? Gitu kan? Kita kesini mau ngapain? Kan pengumumannya udah dari sebulan yang lalu, pengen bikin maulid, gitu ya. Ini acara apa nih? Oh, kalau bicara maulid berarti bicara majelis ilmu. Karena di dalam peringatan maulid ada ilmu yang disampaikan. Jelas? Jadi sekarang lurusin niat. Uje, kata siapa mesti meluruskan niat? Silakan dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, dan yang lain-lainnya, kutubus sittah. Bahkan sampai kutubus tis'ah sekalipun. Lihat, yang paling pertama dibahas adalah apa? Tentang perkara niat. Gak jauh-jauh, Bang. Jadi yang dibahas pertama adalah perkara niat. Kita kemarin niatnya mau ngapain? Kalau kita niatnya datang ke sini kepengen nuntut ilmu, insya Allah itu keberkahan akan turun sesuai dengan janji Allah dalam hadis. Ketika ada seseorang keluar kepengen menuntut ilmu, itu malaikat membentangkan sayapnya. Tuh, malaikat membentangkan sayapnya. Berharap apa? Itu sayapnya diinjek-injek sama orang yang nuntut ilmu. Amin. 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 Jangan mau kalah sama saudara kita agama yang lain. Kalau udah ngomong kebaikan, kencengnya minta ampun, Bu. Lah kita mah suruh amin dulu, amin, baru amin. Amin, amin. Tongolin duit, wah, gua mau. Hah? Amin itu lebih dahsyat loh keberkahan. Meskipun jujur nggak ada yang nggak butuh masalah duit. Ustadz aja butuh. Buktinya pulang dapat amplop. Coba aja lu nggak kasih amplop. Gitu kan? Ya kalau saya sih nggak demen, terus terang saya mah nggak suka. Cuma begitu pulang istri suka nanya. Nah itu dia masalahnya. Nanti dia kalau gua kagak bawa, lah ngapain gua keluar rumah? Lebih dinanya, lalu ngapain keluar rumah kagak bawa apa-apa pulang? Lah kan kagak enak digituin. Lah harga diri, Bang, enak aja lo. Jadi perempuan tuh begitu. Emang perempuan tuh tukang nanya. Ada nggak perempuan yang suka nanya? Ada nggak? Kagak ada. 1 juta satunya 1 juta lagi dicari. Perempuan masih sifatnya emang tukang nanya. Laki baru pakai baju sedikit tanya, mau mana, Bang? Buset. Iya kan?
Begitu lagi pas keluar aja izin, udah ditanya juga, pulang jam berapa bang? Mau pergi aja belum? Lu tanyain pulang, sambar geledek lu. Ya kan? Begitu pulang, ditanya lagi, bawa apa bang? Padahal begitu datang kan kudunya alhamdulillah abang selamat, cium tangan. Iya, cium tangan terus dari masukin. Enak rasanya. Enakan ini daripada anggur. Jorok. Begini ibu bilang jorok. Yang jorok tuh paling bahaya pikiran sama hati. Maaf ibu, ada orang buang kotoran di jalan hanya sekedar nutup hidung bau. Nggak ada sejarahnya satu negara, satu bangsa hancur gara-gara kotoran manusia, nggak ada. Tapi satu bangsa, satu negara hancur gara-gara apa? Gara-gara kotoran hati dan kotoran pikiran. Nih yang menghancurkan. Makanya sebetulnya masih lebih bagus kotoran ini daripada kotoran ini. Gitu kan? Tapi anehnya kenapa kok kita masih disibukin sama kotoran ini? Bener. Manusia tuh paling kalah sama yang namanya mules. Ada nggak orang menang ngelawan mules? Mana preman di sini paling jago? Menang nggak dia ngelawan kebeletnya dia? Kagak ada, lo tanya dia. Biar katanya jago main golok sama mules mah kalah dia. Lah iya, jenderal bintang 4 punya pasukan bala tentara bersenjata lengkap, kagak bakal menang. Bener, coba aja lawan mules, kagak berak di celana. Gitu kan? Bener nggak? Itulah lemahnya manusia. Jadi nggak ada manusia kuat. Pengen ngelawan Allah, ngelawan mules yang dititipin Allah aja udah nggak bisa. Makanya manusia mah gede sombongnya doang. Ya, manusia mah gede sombongnya. Makanya kata Rasul apa? La yadkhulul jannah man kana mithqala dzarrah minal kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sombong meskipun sebesar biji zarah. Tuh lihat iblis, udah enak-enak di surga. Dulu namanya bukan iblis tuh, dulu namanya Ajajil. Waktu masih menjadi malaikat, ya namanya Ajajil. Lalu kemudian karena dia sombong, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam itu bukan sujud kepada Tuhan, sujud penghormatan atas apa yang telah Allah ciptakan. Makanya di Quran surat Al-Baqarah jelas tuh, wa il qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua sujud, tapi satu yang nggak sujud siapa? Hah? Dan ke muka gue dong ngomongnya bang. Iblis, kurang ajar lu, gue dibilang iblis. Tahu aja nih gue masih iblis. Kita nggak bisa marah juga bang kalau pengen jujur ternyata di sebelah diri kita ini masih ada sifat setan. Hah? Sampai sekarang juga masih. Awas, hati-hati dengan orang yang merasa soleh. Ketika dia merasa soleh itu udah setengah iblis. Iya, merasa soleh. Kalau merasa soleh kan berarti merasa lebih baik dari orang lain. Lah setengah iblis bang. Sekarang begini aja deh, doa siapa yang diterima? Doa orang yang merasa benar atau doa orang yang masih merasa salah? Doa orang yang masih merasa salah yang diterima, yang merasa benar mah keluar dari surga. Itu iblis ngerasa benar. Apa Allah disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Dibilang apa? Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Kalau kita mengukur keistimewaan api sama tanah, sekarang gini deh, ada sebidang tanah, tanah dilempar bibit tumbuh nggak? Bibit lempar ke api, hangus.
Jadi Allah tuh menciptakan manusia dari tanah tuh gak sembarangan. Ini Masya Allah. Makanya wajib kita bersyukur kepada siapa? Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada kayak siapa? Hah? Bu, yang pertama kepada yang pertama kepada, yang kedua kepada malaikat. Kepada Nabi. Anaknya aja bisa jawab, gimana emaknya kagak tahu. Bisa emaknya kagak sekolah. Lu ngina emak lu, kurang ajar lu, doraka lu. Lalu kalau kagak ada emak lu, lemak yang nyekolahin, enak aja. Ini cerita anak durhaka nih, kurang ajar nih. Ini anak dia, ini bener serius. Ini jadi nyambung, pokoknya nyambung. Ini ada anak namanya si Jeffrey. Siapa namanya? Ya kan Jeffrey banyak bang, namanya cuma gua doang. Kan Jeffrey banyak sedunia. Ini ada anak namanya Jeffrey. Wah, every day, every night, knocking forever. Yo, eating knocking. Kobam. Niup dulu hawanya. Itu tiap pulang mabok pak. Tiap pulang beres. Itu emaknya sampai kesel. Sekali waktu saking gedek emaknya jagain pintu, tidur di belakang pintu. Saking keselnya tuh. Begitu sekali waktu dia pulang, mereka dia pakai mabuk masih salam juga tuh anak. Ya waalaikumsalam kata emaknya. Begitu emaknya baru buka sebentar, sama anaknya didorong, emaknya jatuh. Kurang ajar gak nih anak? Kurang ajar gak nih anak? Saking keselnya emaknya udah berkali-kali kasih tahu, emaknya bilang apa? Gua sumpahin buta mata lu. Dasar orang mabuk mah cuek aja. Bodoh amat. Yo icing. Orang mabuk mah kagak serem bang, lucu. Bener, kalau ada orang bilang mabuk serem mah keliru, lucu. Gimana nggak lucu? Jalan udah pinggir, gua masih jauh aja bilangnya. Bang awas banget bang, tenang aja gua masih jauh bro. Kecebur belum, kecebur gue ya. Tukang mabuk mah bukan serem, lucu. Jadi kalau lihat tukang mabuk lo ketawa, lucu apanya? Ya bu, emaknya kesel, akhirnya sumpahin mamanya, gue sumpahin buta lu. Dasar tukang mabuk cuek aja nih. Dia mandi tengah malam, dia sampoan, kan matanya ketutup, ya kan? Pengalaman. Jangan suka nuduh sesuatu yang sudah benar ya. Begitu dia lagi sampoan, pas dia mau ngambil gayung, dia melek. Bener-bener kagak kelihatan. Kagak kelihatan. Bukan ketutupan sabun bang, kalau dia udah melek ketutupan sabun loh. Dia teriak, ma ampun ma, saya salah, saya buta sekarang. Dia teriak, diguduk-guduk gitu, ma. Emaknya dari luar, diam lo, berisik, udah mabuk. Masih aja teriak-teriak, ma buta, bukan buta, mati lampu bego. Namanya orang mabuk pak. Lah orang mabuk kan gak sadar. Ini kelakuannya aneh, emaknya udah kesel banget tuh. Mati lampu bego. Tapi begini, sekesel-keselnya orang tua, apalagi ibu, mohon maaf lahir batin, jangan sampai keluar perkataan yang bersifat sumpah dan pada akhirnya akan menyusahkan anaknya sendiri. Awas, pernah nggak ketelepasan sumpah? Kadang-kadang kan lagi emosi, bu, anak setan lu. Anak setan, lah yang ngelahirin siapa? Setan. Emang kagak ngerasain kemarin ngelahirin? Ngelahirin siapa? Lemaknya setan, berarti anaknya dibilang setan. Berarti bapaknya setan juga. Kalau bisa begitu,
semarah apapun, wabil khusus ibu-ibu ya, ibu sayang, cakep, pinter, yang solehah ya, sebisa mungkin dari mulut jangan sampai keluar perkataan yang bersifat sumpah dan pada akhirnya akan menyusahkan anak ibu. Artinya kalau anak susah, sudah pasti orang tua ikut susah. Balik lagi. Lah namanya kita ngelempar bola, tuh bola balik kemana? Ke kita. Tapi emang jadi anak juga lu jangan durhaka-durhaka banget. Lah emak lu kan manusia, punya perasaan. Nah kan gitu ya. Jadi semuanya kita balik nih. Gak hanya kepada orang tua, ke anaknya kita tekenin juga. Jangan begitu. Anak sekarang mah beda, Pak. Kalau dulu, ya anak dulu nih, anak dulu sekarang udah kakek-kakek. Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Kalau anak dulu Bu, sekarang udah kakek-kakek. Ya bener, pinter berarti ya. Kalau anak dulu itu sama orang tuanya diancam, gua usir lu, itu udah paling ketakutan. Anak sekarang mah enggak Pak, malah ngancemnya, gua kabur nih. Ya Allah ya Rob. Aduh kebalik. Emaknya yang ketakutan sekarang. Ya Allah, na'udzubillahi min. Jadi ayo kita pertama patut bersyukur kepada Allah. Yang kedua kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Salawatnya mana? Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Kita kalau bukan karena Rasul, kita nggak akan kenal Allah. Sababiah kita kenal Allah itu karena kita kenal Rasul. Jadi jangan dibilang kita mengagung-agungkan. Wah, terlalu berlebihan, mengkultuskan. Lu tahu apa toh? Kadang-kadang ngomong suka sembarangan juga seorang ya. Gini Bang, sekarang gini. Kita ini bukan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang dalam proses kehidupannya mencari Allah lewat dirinya sendiri. Kita kan enggak. Sekarang kalau kita mau jujur, Bu, kalau ibu bapak ibu dulu bukan Islam, kira-kira sekarang Islam nggak itu? Hah? Gini, kalau seandainya ibu sama bapak ibu bukan Islam, sekarang ibu Islam nggak? Belum tentu. Jadi kalau mau jujur, kita nih Islam keturunan. Gitu kan ya? Makanya kita disuruh baca rukun Islam, rukun iman, lalu kemudian kita disuruh belajar mati-matian. Tujuannya adalah apa? Untuk betul-betul mengetahui Islam tidak hanya karena keturunan, bukan karena ibu bapak kita Islam kemudian kita Islam, enggak. Itulah kenapa pentingnya ada di majelis ilmu, di masjid zikir, gitu kan ya? Memenuhi pengajian-pengajian, taklim-taklim rutin adalah itu, untuk betul-betul meyakini di dalam diri ini bahwa la ilaha illallah. Bisa? Ya. La ilaha tidak ada Tuhan melainkan. Di sini sering wiridan kan ya? Biasanya kalau habis maghrib, habis subuh tuh biasanya rutin nanti ya. Tuh wiridan panjang tuh. Kan ujungnya ketemu tuh Bang. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun baqi la ilaha illallah hayyun mawjud la ilaha illallah
hayyum ma'bud sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Begitu ujungnya selesai la ilaha illallah, dijawab apa? Kalimatu haqqin, kalimat yang pasti. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Insyaallah ta'ala birahmatillahi wa karamihi minal amin. Jangan ditinggalin. La ilaha. Uje kepanjangan. Oh ya sudah. Allah. Uje masih panjang. Alifnya simpen. Tinggal lam ha lillah. Uje masih panjang juga. Ya udah lamnya simpen lagi. Jadi lahu. Uje masih panjang, ya udah lamnya simpen lagi, tinggal Uje masih panjang, mampus aja lu. Aja masih panjang. Lu nya ke saya ya, kurang ajar ngomong ke orang tuanya nggak sopan ya, kurang ajar. Itu apa? Dia yang berarti. Kalau nangis kamu gimana bunyinya? Malu nangis kagak dibeliin mainan lo. Biasanya kan orang kalau nangis kalau dia tahu hakikatnya dia sedang memanggil Allah. Cuma sayangnya pada kagak tahu. Makanya dilihatin nya itu ketika nangis adalah jadi sebetulnya sedang menjerit kepada Allah. Kalau dulu namanya di pohon. Itu lo bebeging lo. Setan gayung. Setan bawa gayung. Dasar film. Iya bokis kan. Aduh, setan bawa gayung. Kagak buah ember sekalian, boker di kamar mandi. Aduh ya Allah ya Rabb. Oke, jadi pentingnya hidup bersyukur kepada Allah. Yang kedua kepada Nabi. Urusan kita terima kasih kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Yaitu tanpa beliau kita nggak akan kenal Allah, tanpa beliau kita nggak akan kenal iman, tanpa beliau kita nggak akan kenal Islam. Tuh Rasul terus perjuangannya bergulir sampai kepada siapa? Para wali-wali Allah yang sampai ke tanah Jawa ini. Alhamdulillah. Nah ketika kita ila hadrat dikirim Fatihah, itu sebagai sebuah rasa terima kasih. Namanya kalau orang udah dikasih kudu terima kasih nggak Bang? Terima kasih. Pernah sekali waktu ada yang nanya, Uje, kalau kita memuji-muji Rasul secara berlebihan Allah cemburu nggak? Saya jawab, ketika kita memuji-muji Rasul berarti kita sedang memuja-muja Allah. Nggak akan cemburu. Allah dari mana sejarahnya? Emang Allah punya nafsu? Allah akan cemburu ketika apa? Yang disebut selain Allah, selain Rasul, tapi Tuhan yang diadakan. Itu yang Allah marah. Gitu kan? Kalau kepada Rasulnya sendiri sudah jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu, coba deh tes nanti malam pas mau tidur sebelah nama Bapak, Ibu sebut nama Nabi Muhammad. Cemburu nggak Bapak? Hah? Cemburu nggak? Kagak, dari mana cemburu? Sakit jiwa berarti laki lo. Muhammad siapa emang? Ini dia. Tawan lo ya. Nakal ya.
Bareng-bareng yuk nakalnya. Ayo. Gitu kan? Nah kalau yang disebut nama Nabi Muhammad, siapa yang mau marah? Apa? Pak, cemburu nggak? Kalau bini kita sebut nama Nabi Muhammad? Cemburu. Cemburu mau masuk rumah sakit jiwa. Nggak bakal cemburu. Tiba-tiba bini kita Muhammad di sebelah kita tuh Muhammad, 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 Muhammad. Gak ada yang sebut. Uje, nya panjang amat. Kalau orang lagi nyebut jatuh cinta maka gak pakai tajwid bang. Agak berlaku tajwid. Agak berlaku. Orang lagi show, lagi jatuh cinta, kemudian disenandungkan, tajwid kagak berlaku. Iya kan? Kayak misalnya terakhir nih. Allahumma sholli. Mana ada sejak tajwid sholli? Gak ada. Sholli langsung. Hurufnya huruf lam, bukan huruf mim. Meskipun mim juga panjangnya tidak sepanjang itu. Nah, jadi ada beberapa perbedaan dalam bacaan. Ya Bu, Bu, ketika Ibu Muhammad, gak ada yang cemburu. Tapi begitu Ibu mau tidur, samping Bapak Ibu ngomong, Jeffrey, 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 dibekap lu sampai bantal, dibekap pakai bantal sampai mati. Kurang ajar lu. Iya Bu? Bu? Bau? Gak berasa udah setengah 4. Hah? Ya situ sih enak tinggal hahaha. Bahkan kita di sini mikir Pak mau ngomong apa lagi gue bingung. Jadi jangan dipikir enak di panggung, kagak enak Pak. Apalagi yang hadir orang macem-macem. Yang pengen ceramah denger serius baru nyambung. Ada yang kudu diajak bercanda baru nyambung. Ada yang kudu diajak ngomong jorok, cerita jorok baru nyambung. Ini macem-macem. Iya kan? Beda-beda, makanya aku susah sebenarnya. Nah kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun di atas panggung ini dia tidak akan mampu bicara. Jadi siapapun yang bicara di panggung bukan karena dia punya ilmu. Silakan saja dia belajar ilmu. Silakan saja dia khatam Quran. Silakan saja dia hafal Quran 6.666 ayat 114 surat 30 juz, silakan saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak izinkan dia bisa bicara, tidak akan. Makanya kalau melihat saya mah pasti kecewa. Nah, sama-sama manusia, sama-sama punya dosa. Ukuran dosa yang tahu siapa? Nah Allah, bukan pakaian. Kalau Bapak nggak pakai ilmu, saya udah kayak orang soleh banget udah. Nyangkanya saya mah sedikit aja dosanya. Itu kan baik sangka Bapak ke saya. Saking Bapak berbaik sangka, dia terima dosanya sedikit. Padahal, aduh, saya pengen tahu. Makanya maaf, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Saya tidak lebih baik dari suami ini. Ya, saya tidak lebih baik dari Bapak. Kita semua masih berproses dan sedang belajar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Jadi dalam hidup ini yang wajib disyukuri pertama siapa? Kedua? Ketiga? Hah? Nabi ya Rasul, tong, aduh loh. Yang ketiga siapa? Yang ngelahirin kita siapa? Ibu sama. Jadi hidup ini ternyata kalau kepengen nikmat dilandasi syukur selesai. Bener deh. Sabar tidak akan mungkin lahir kalau tidak ada syukur. Atau mungkin saja bisa sebaliknya, syukur tidak akan lahir kalau tidak ada sabar. Jadi syukur sama sabar satu paket. Kalau bicara sabar wajib, gitu kan ya? Bicara sabar, wah, nggak ada yang mampu menahan segala macam bentuk ujian yang hebat sekalipun
kecuali hanya dengan sabar. Benar nih. Ibu mau punya masalah sedahsyat apapun, begitu ibu munculkan kesabaran, selesai. Benar. Makanya tuh ya Allah, di dalam Quran kan disebut ya, sholat dan sabar. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Nah ini yang paling penting. Baik hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Pengen masuk surga nggak Bu? Udah tahu surga kayak apa? Lah kenapa pengen masuk? Ke surga aja belum tapi pada pengen masuk. Pengen ke neraka? Kenapa? Hah? Panas. Lebih panas mana neraka sama belum? Ini dari mana nih? Hah? Apa? Abang. Oh. Nggak, gue nanya, pokin gue ada di sebelah kan. Kuburan. Pesan tempat mumpung kosong lu. Bener. Hidup mah pada berebutan tanah. Jadi yang sekarang kagak punya rumah tenang aja bang. Ntar mati juga lu dapet tanah. Aduh ya Allah. Udah pada pesen belum? Ah? Nanti kalau mati jangan nyusahin orang itu. Mandi sendiri, pakai kain kapan sendiri, lu gali kuburan sendiri, lu pendemin sendiri. Mati ngerepotin orang, aduh ya Allah ya. Tapi yang paling gak enak bang, matinya orang-orang yang dalam kehidupannya semasanya selalu ngezolimin orang. Oh, azan. Ya udah, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Perhatian, tetap di tempat. Siapa yang mati? Mampus lu, biarin aja. Mau kayak dia mah mati aja udah. Hidupnya suka nyakitin orang, itu paling gak enak. Jadi kalau kita pengen nyakitin orang, mikir deh. Tapi yang paling indah adalah apa? Orang yang semasa hidupnya senantiasa terus berbuat kebaikan demi kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Kenapa? Begitu dia wafat, semua orang sedih. Aduh ya Allah, sayang banget dia orang baik, umurnya pendek. Disayangin orang. Tapi kalau orang jatuh, mampus lu, nggak lu sekeluarga mati sekalian, begitu. Itu kan kagak enak tuh. Makanya nggak salah ketika di dalam hadis Arba'in Syarah An-Nawawi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ittaqillah aitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Apa ini maksudnya? Kok kita disuruh bertakwa kepada Allah? Takwa itu adalah sebuah gelar. Gelar dari apa? Dari orang-orang yang senantiasa langkahnya, kehidupannya, pikirannya, ucapannya adalah apa? Ibadah demi ibadah. Kalaupun dia berbuat maksiat, dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari kemaksiatan. Cuma bedanya ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Nah, lebih banyak yang sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan bahaya, udah kagak ada malunya. Ya, naudzubillah min. Makanya modalnya disuruh takwa, ittaqillah aitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja. Tuh kalau di mana saja kan jawabannya jelas, termasuk di WC sekalipun. Yang takwa itu kan yang menjaga diri. Gitu ya. Tidak hanya menjaga dirinya tapi juga menjaga perasaan orang. Ittaqillah aitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Dan jangan
jangan lupa ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Ngerti nggak maksudnya? Mengikuti keburukan dengan kebaikan. Ngerti nggak maksudnya? Kagak ngerti? Lama gue juga nggak ngerti. Ikuti kebaikan dengan ikuti keburukan dengan kebaikan. Artinya adalah apa? Di dalam keterangannya, di dalam syarahnya itu dijelaskan, kalau kita habis melakukan sesuatu yang buruk, buru-buru segera lakukan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Sekarang begini deh, keburukan itu ibarat sebuah tulisan yang keliru, dan kebaikan itu ibarat penghapus. Ngerti ya? Adik-adik sayang, adik-adik kalau nulis salah dihapus nggak? Dari kecil kita udah diajari sama Allah, kalau kita nulis salah buru-buru diambil penghapus. Masa tulisan salah diikuti? Bahkan diterusin kan kagak mungkin lah. Belajar kapan lulusnya? Nanti bego mulu gitu kan. Dari kecil kita udah diajarin kalau kita salah nulis, keliru nulis, jangan diterusin tulisannya, buru-buru ambil penghapus, hapus. Nah, keburukan itu ibarat sebuah tulisan yang keliru. Keburukan itu ibarat seperti tulisan yang salah. Ketika tahu itu salah, buru-buru ambil penghapus, hapus, selesai. Ya, jadi kebaikan itu ibarat penghapus. Amin ya rabbal. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan jangan lupa ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan cara-cara yang baik. Ujungnya tetap jangan nyakitin orang. Orang kalau suka nyakitin orang, bang, habis hidupnya disumpahin orang, bang. Ini ada sekelompok prokem nih. Ini ada sekelompok prokem nih. Orang tahu dah sama dia takut dah. Sebenarnya bukan takut, bang, kagak mau nyari masalah. Beda dong. Takut sama nggak mau nyari masalah beda kak? Beda. Makan di warung 20 orang bayar 20.000. Makan 20 orang bayar 20.000 sambil ngasih. Cukup kan? Lah, kira-kira tuh yang dia makan berkah nggak? Satu butir nasi saja tidak ada keberkahan dari yang dia makan. Jadi bukan takut, bang, sama preman mah bukan takut, kamu nyari masalah. Kamu nyari masalah, bener deh. Kita minta malak nggak ada berkah, ya elah. Bener, kagak ada berkah. Makanya hidupnya kagak tentrem, hatinya makin keras. Sama bini kasar banget, bini tabok telepok, malamnya ditidurin juga. Nah kalau ditabok mah gak usah ditidurin, cari bini yang lain. Nah iya bener gak? Nah bini buat apa ditabokin, bang? Tabokin, telepok, malamnya besok tabokin, besok ngapa? Apa itu lu di handphone lu banyak bokep lu? Bluetooth dong, Bluetooth. Ya, jangan udah ditabokin, besok masih ditidurin juga. Udah ditabokin mah nggak usah, jangan. Pengertian di dalam Quran, kalau istri udah nggak bisa dikasih tahu maka pukullah. Ini jangan letterlek diambil. Kalau kita ambil letterlek, habis agama kita sama agama lain. Pak, tuh lihat Islam mengajarin kekejaman. Nggak ada sejarahnya Allah dan Rasul ngajarin kekejaman. Yang maksud dipukul tuh apa? Itulah kenapa kita disuruh belajar tafsir. Orang buta itu ada 3. Yang pertama buta huruf, yang kedua buta arti, yang ketiga buta makna. Nggak semua orang bisa baca Quran ngerti arti. Nah sekarang saya tanya, Bu, kalau sholat bacanya apa? Sholat zuhur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Biasanya kalau kagak mau repot ibu-ibu mah baca dua doang, dua kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma terusin wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum sholatnya sambil mikirin bayar utang kayaknya pulang balik aja wala imam habis berantem sama bini pak, makanya jadi imam jangan sering berantem sama bini, bukan takut baca Quran itu pulang kebalik. Makmum di belakang kagak tahu lagi ada wala dolin amin lagi. Awas hati-hati. Itu kuliah kan ibu baca dari muda, tahu artinya nggak? Ya? Belum tentu tahu arti. Yang tahu arti belum tentu tahu makna. Ini tiga kudu dipelajari. Kita jangan sampai buta huruf sama yang tiga ini, bahaya. Iya kan? Bahaya. Makanya untuk selamat dalam hidup tidak menjadi orang buta. Jangan suka minta dituntun sama orang buta ya. Benar nggak? Ya benar nggak? Ya kan? Jangan suka minta dituntun sama orang buta. Lah orang buta aja bingung pak, nuntun dirinya, lah nuntun orang lain. Nah sekarang kalau hidup suami dalam rumah tangga dia buta tentang kehidupan, bagaimana dia bisa nuntun istrinya? Kalau orang tua buta dalam kehidupan, bagaimana bisa nuntun anak-anaknya? Kan begitu jawabannya. Ya bu ya. Apalagi ibu-ibu ini penting nih, ibu ya Allah. Ibu tuh kata Rasul al-madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anak. Jadi jangan dianggap anak perempuan sekolah tinggi percuma, nggak bisa. Dia bakal ngajarin anak-anaknya loh. Dia tuh menjadi dosen, menjadi guru. Neng, lu mah ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau dikawinin lu? Jangan, itu mah zaman dulu penjajahan. Sekarang anak perempuan dia kata perempuan kudu pinter. Kenapa pinter? Itu jadi modal karena kata Rasul al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi perkataan Rasul tentang al-ummu madrasatul ula itu nggak sembarangan, ada maksud. Rasul di negeri Arab, Rasul bilang apa? Ajarin anak tiga perkara. Yang pertama berkuda, yang kedua memanah, yang ketiga berenang di padang pasir. Mau berenang di mana bang? Kalau orang pendek mah begitu. Sekarang gini aja deh, ada orang cebol sama orang jangkung ngukur kedalaman sungai. Kira-kira beda nggak? Orang cebol bilang, buset ini dalam amat. Orang jangkung bilang, lah ini mah sungai pendek. Tuh, orang kalau ngukur sama diri sendiri begitu. Ngukur pakai meteran. Yang benar mah. Makanya kita dilarang ngukur orang sama diri kita. Bahaya. Kita paksa bini disuruh sesoleh kita. Nah bini kagak bisa. Akhirnya bini tuh habis sih maki-maki. Lu goblok amat sih. Begitu ngomong goblok saja, sudah tidak menjadi sesuatu yang baik. Sebagai sebuah pendidikan dari seorang suami buat istri. Gak bisa. Ya, Islam mengajarkan lembut. Jangankan kasar tangan, kasar mulut saja dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi. Ini buat bapak-bapak yang muda nih, seumuran sama gue, bapak yang tua mah insya Allah udah pada ngerti dah. Ini yang seumuran gue nih, yang bini katain bego. 8 lu butuh juga sama bini. Buka dikit juga lu dateng. Ya kita nggak mau. Bini kita tidur singkap dikit aja. Kita butuh tapi dikatain bego. Ya bagaimana? Apalagi yang ngatainnya katanya sudah sering sholat, sering zikir, tapi mulutnya nggak pernah
pernah sholat, emang nggak pernah zikir. Orang ahli zikir mah hatinya lembut. Sampai mulut dan perkataannya juga lembutnya luar biasa. Ya Bu, tanya bini saya yang paling kasar kalau ngomong sama dia. Agak ada lembut-lembutnya. Apalagi kalau bini saya udah kagak mau nyuciin celana dalam saya paling marah. Bener serius. Kalau celana jeans nggak apa-apa, celana jeans asal jangan jeans aja udah. Silakan dicuci sama pembantu dah. Tapi kalau urusan celana dalam, kaos dalam, mohon maaf lahir batin, istri wajib. Sekarang gue tanya, itu yang dibalik celana dalam yang punya siapa? Coba lu jawab. Coba jawab. Itu burung siapa? Ayo. Dan itu burung kalau batuk-batuk yang bersihin siapa? Tuh kan, ada yang baru pakai diajak jorok ngerti. Jangan dibilang jorok bang, ini mah berdasarkan Quran. Apalagi kalau kita tanya guru-guru kita taklim rutin, coba buka kitab Qurratul Uyun, lebih jorok dari saya. Oke, buku intelijen lebih jorok dari yang saya omongin. Bukan jorok, memang yang dibicarakan adalah yang jorok-jorok supaya diselamatkan. Udah jorok tapi selamat gitu loh. Ngerti gak? Sampai mau aja diajarin. Iya mau itu diajarin. Banyak anak kita pakai bahasa kode aja. Mau diajarin. Mau apa? Ntar bocah begitu keluar habis ngaji apa? Mau uji ngaji. Itu diajarin Bu, kagak main hantem langsung, kagak diajarin. Ya Allah ya Rabb, itu kata Rasulullah dalam kitab, saya lupa nama kitabnya itu kalau suami pulang nih dari luar, habis kerja habis apa, ketemu istri, pegang kepala istri, kemudian rambutnya diremes pelan-pelan, jambak begitu. Bukan An-Nasr Pak, An-Nasr bukan Al-Asr, An-Nasr. Kuliah gua rasa lu belajar di gerbong pisang lu tong. An-Nasr idza jaa. Tuh, itu dibaca tuh. Jadi kata Rasul kalau kita ketemu istri, pegang kepalanya, kemudian bacain surat Al-Insyirah, surat An-Nasr sampai selesai. Ujek, tapi itu kan buat laki-laki, kita mah perempuan. Ibu kan bakal jadi madrasah buat anak-anak. Ada anak laki, ada anak perempuan. Nah ini buat dikasih tahu juga ke anaknya yang laki-laki. Oh, ya, Bu, bau. Istri mah kudu bau. Kalau nggak bau bukan istri itu namanya. Yang pertama, istri kudu bau kasur. Artinya tuh bini demen diompolin sama laki. Bener? Bener. Serius. Ini dia nggak bercanda. Serius. Kalau istri nggak seneng diompolin sama laki, bahaya. Apa? Sengaja dibanting, biar dia bangun. Agak, masih ngorok aja. Artinya berarti istri kita capeknya luar biasa. Sampai suaminya pulang sama sekali tidak mendengar. Tapi karena lakinya udah pengen, begitu masuk kamar pas diri nunggingin. Beda nunggingnya perempuan menungging laki nggak sama. Laki mau ditungging-tunggingin kayak apa, perempuan kagak bakal pengen. Tapi perempuan baru nungging dikit aja, laki udah apalagi yang lihat bini orang Pak, itu kita kalau melihat bini orang Pak, ampun, waduh, itu bini orang paling dinafsuin habis-habisan. Kenapa ya begitu ya? Gua jawab masing-masing aja dah, ya, coba jawab masing-masing aja dah, udah itu aja sendiri-sendiri. Ya Allah ya Rabb, akhirnya kan karena kepengen ya udah ditunaikan hajatnya. Ya, begitu ditunain hajatnya,
kan mendusin, bangun. Kalau capek bener udah biarin aja, biar laki yang kerja. Udah lu diem mereka gede bawang pisang, udah biarin. Yang penting laki lu beres. Bener serius. Yang penting kalau nolak, misalnya lakinya gini nih, dosa tuh, bener serius. Lagi mah bukan kata saya, kata Rasul. Mau protes aja sama Rasul. Nah saya cuma nyampein doang, ditolak, apalagi pas mau diserang misalnya ya. Nah ini pasti pengalaman ada dalam rumah tangga kayak gitu. Pasti ada, nggak mungkin enggak tuh. Apa saya mau tunjuk orangnya dari mari, kan malu nanti kalau ketahuan orangnya. Kalau saya tunjuk kan kagak enak orangnya, kan gitu. Yang pasti begitu ngomong begini, bohong kalau tidak ada. Inilah cara Allah membimbing untuk menyampaikan kepada orang-orang tersebut. Allah tuh punya berbagai macam cara, gitu ya. Begitu mau diserang, namanya gawang, penalti. Udah penalti mah diem aja udah. Penalti jangan ada kiper, udah biarin. Udah biarin aja. Dan pakai kiper kalau begitu mah. Masih pakai kiper segala. Itu serang minggir. Serang minggir lagi. Ditabok malah lagi lah. Kalau bicara hukum tidak lentur, wajib istri melayani. Kalau tidak, segala apa yang menyirani melaknat dia sampai pagi. Tapi kan di agama ada akhlak. Kalau kita bicara akhlak, suami pulang sekepengen apapun, begitu lihat istri capek, apalagi begitu dibuka, bicara akhlak, seorang suami wajib mengerti keadaan istri. Kenapa lu? Oh, berarti selama ini nggak ikhlas lu ya? Oh, begitu. Ketahuan akhirnya ya. Berarti selama ini kepaksa ya. Buktinya pada tepuk tangan. Oh, berarti selama ini. Oh. Alhamdulillah Allah ya. Itulah agama. Kenapa kita perlu agama, kita perlu hukum, kita perlu aturan, ada seperti ini. Ya. Baik, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, oleh-oleh dari saya yang datang dari Allah dan Rasulnya, pulang dari sini, kalau emang benar amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Besok pulang dari sini buka Al-Quran. Buka Al-Quran, cari surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 11. Di situ Allah kasih bocoran masuk surga. Quran itu kitab bocoran. Anak-anak kalau ujian tes dapat bocoran, lulus gak? Lah kita hidup dikasih bocoran sama Quran kagak lulus-lulus, berarti yang gablek siapa? Kita yang gablek. Lah mau Allah dikasih bocoran kok Quran? Iya kan? Lah kok kita kagak lulus-lulus, berarti gablek kan? Lah anak aja ujian dikasih bocoran lulus, masa kita kagak lulus? Berarti kita yang gablek. Buka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Jelas? Dari ayat 1 sampai ayat 11. Ujian, saya kagak bisa baca. Minta sama anak, mau sama malu-malu. Anak juga gak bisa baca, lu panggil Ustaz. Kasih uang 10.000 di temen. Ya gak apa-apa, nah udah. Ya itu kan sebagai sebuah rasa ya, hormat takdim kepada Ustaz kan. Ustaz ini bukan masalah kecil gedenya, gede lebih bagus kan, begitu prinsipnya. Siapa orang mau sedikit, sekarang mau dia tanya. Ada yang mau sedikit gak? Banyak mau? Saya mau sedikit, dosa. Kalau sama dosa harus mau sedikit, sama pahala harus mau banyak. Ya, baik, ini saja. Saya tidak sholat di sini, Pak. Kebetulan saya masih musafir kemarin dari Pelabuhan Merak, muter-muter sampai tadi malam belum pulang. Ya, untungnya istri saya ngasih kabar, tapi maaf kalau nanti pulang bumi lagi nggak bisa diapa-apain. Jadinya tenang saya. Gua nggak pulang aja sekalian. Gitu. Ini lagi nunggu kode nih, Ya kalau dibilang Abi mangga, pulang gua. Kalau kagak ngayap terus aja. Doain saya biar sehat ya. Keluarga saya biar bisa terjaga utuh. Ya, insya Allah mudah-mudahan.
Ini kan doa semua jamaahnya, orang-orang soleh, ini wanita-wanita solehah semua ya. Bapak-bapak juga soleh, anak-anak muda nih, insya Allah jadi penerus bangsa yang baik. Ya, dan jadi orang-orang yang taat untuk agama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط لا تنسني من شفاعتك يا رسول